Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sanjaya. Saya dari program studi PGSD kelas A semester 3. Saat ini saya di sini berterima kasih sebelumnya pada Bapak Suyoto MPD telah membangkitkan kreativitas saya untuk membuat media pembelajaran PKN untuk anak SD. Nama saya Kanaya Naurahak. Saya kelas 4 mau kelas 5. Saya sekolah di SDIT Salsabila 5 Buatja. Saya membuat ini menggunakan kardus dan kertas karton. Di sini saya ada dua macam. Kemarin saya sudah mengajarkan tentang IPA untuk anak sekolah dasar. Nah, untuk di hari ini saya akan mengajarkan Pancasila untuk anak sekolah dasar menggunakan media seperti ini. Caranya adalah saya akan menjelaskan, lalu nanti dengan menggunakan mystery box seperti itu, nanti anak-anak akan mengambil mystery box salah satu di sini. Lalu nanti ketika sudah mendapatkan misalkan gambar ini, nanti mereka akan saya suruh untuk langsung menempelkan di sini, lalu menyebutkan apa bunyinya dari sila ketiga ini. Lalu mereka akan saya ajak berpikir tentang pengamalan dari sila ketiga ini. Setelah saya akan langsung mempraktekkan media pembelajaran PKN SD yang telah saya buat ini secara langsung kepada anak didik saya. Di Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Butir-butirnya tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea terakhir. Tertulis Pancasila yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini berbagai pengamalan dari Pancasila, yaitu yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, yaitu kita seperti contohnya adalah seperti berdoa sebelum makan atau sebelum pergi kita berdoa dulu, itu adalah pengamalan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu di sini kita akan membahas tentang gambar Garuda Pancasila. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan dari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Antara lain yaitu kita bahas dari helai bulu di leher itu berjumlah 45. Lalu helai bulu pada masing-masing sayap ini adalah 17 helai. Lalu di pangkal atau di bawah perisainya ini adalah jumlahnya 19 helai bulu. Lalu ada yang terakhir ini di ekornya itu ada 8. Coba kita hitung aja dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jumlahnya memang benar-benar 8. Kenapa 17? Kemerdekaan Republik Indonesia itu pada 17 Agustus bulan 8 1945, jadi 1945. Pancasila tentu memiliki fungsinya, yaitu pada dasarnya Pancasila berfungsi sebagai dasar dari semua hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, pertama yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai dasar negara. Lalu ketiga, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Itu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia.
kita akan mulai mencoba media pembelajaran kita. Oke, kita coba dulu ya. Nanti Hanaya nanti pejamkan mata lalu ambil salah satu kertas di dalam box ini. Oke, ayo. Nah, itu gambar apa? Coba lihat di kamera. Padi dan kapas. Padi dan kapas. Nah, itu bunyinya apa? Itu sila keberapa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat rakyat Indonesia. Indonesia. Berarti itu ditempelkan ke mana? Kelima ya, di sini ya. Nah, ini kan yang surat ini jangan. Nah, kan ke sini. Nah, kita coba ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu contohnya seperti apa, Naya? Itu contohnya ya seperti kayak jaga, seperti kalau papanya misalnya jaga pos ronda gitu, itu dari pengamalan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti itu. Lalu dicoba lagi, pejamkan mata. Gambar apa itu? Banteng. Kepala banteng. Nah, di situ itu sila keberapa? Keempat yang berbunyi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. ya. Berarti ditempelnya ke sini. Kenapanya? Kalau contoh dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu seperti apa, Naya? Kan tadi udah dijelasin. Kayak di kelas berdiskusi. Ya, Berdiskusi di dalam kelas. bermusyawarah. Iya, berdiskusi untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi seperti memilih ketua kelas, bendahara, sekretaris, dan lain-lain. Itu ada pengamalan dari sila keempat. Itu kan kita main gamenya seperti itu. Media pembelajaran dari IPK ini seperti ini. Jadi saya akan memperjelas untuk materi Pancasila ini. Jadi pada ketuhanan yang Maha Esa itu seperti contohnya yang kayak berdoa sebelum makan, berdoa sebelum pergi, berdoa sebelum belajar, ya kan. Yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu seperti kayak Hanaya, kalau berteman tidak boleh pilih-pilih sama teman, ya kan. Ya, jadi kalau misalnya teman tidak punya pulpen, Meminjam teman. untuk meminjamkan ke teman yang tidak punya pulpen, ya bener. Terus yang ketiga, persatuan Indonesia itu seperti kayak Naya, misalkan nanti kalau udah gede kayak mamanya, misalnya mamanya kan tasnya belinya yang di dalam negeri aja, di Indonesia aja gitu, nah enggak beli di luar negeri gitu, seperti itu. Nah, dari sini Pancasila itu merupakan cita-cita yang menjadi dasar pandangan dan pemahaman pada negara Indonesia kita. Lalu Pancasila itu sebagai apa tadi? Ideologi. Tadi kan udah dijelasin, Pancasila itu sebagai apa? Ideologi negara. Ideologi negara, pintar. Lalu merupakan tujuan bersama bangsa Indonesia. Ya, terus masyarakat adil dan makmur, seperti itu. Lalu Pancasila itu adalah Dipotong. ya. Pancasila itu adalah wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam
suasana peri kehidupan bangsa kita yang aman, tentram, tertib, seperti kayak di sekolah kan ada ada tata tertib kan di sekolah, ada yang damai, nggak boleh ada yang bertengkar. Kalau di sekolah kan nggak boleh kan bertengkar sama temennya kan ya, harus baik-baik gitu. Nah baiklah, sekian dari saya dan Hanaya yang telah membantu saya dan menjadi anak didik saya. Di sini telah mempraktekkan media pembelajaran PKN sekolah dasar. Yang seperti ini yang kita bahas adalah Garuda Pancasila, makna dari Pancasila dan pengamalan dari Pancasila masing-masing dari sila-sila, dari sila pertama dan seterusnya. Saya Wahyuni Sanjaya berterima kasih banyak kepada Bapak Suyoto MPD telah membangkitkan kreativitas saya untuk mengajar kepada anak sekolah dasar. Dan sebelah saya adalah Hanaya Naura Haq. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.